Lima dampak tsunami soal jin buang anak. Edi Mulyadi. Edi Mulyadi lagi tren banget. Dia sukses mengguncang perpolitikan di tanah air bagaikan gempa 7 skala Richter. Tak tanggung-tanggung, Edi Mulyadi muncul bagaikan halilintar, bergemuruh. Ia mencap Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Akibatnya masyarakat di seluruh pulau Kalimantan terguncang hebat. Tanah Kalimantan bergejolak. Ucapan jin buang anak Edi Mulyadi itu sontak membuat darah masyarakat Kalimantan mendidih, panas membara. Mereka amat marah. Darah binatang pun ditumpahkan di tanah leluhur mereka sebagai simbol kemarahan. Edi telah menghina tanah Kalimantan, tempat ibu kota NKRI baru Nusantara. Kisruh Edi berlanjut. Dunia maya dan dunia nyata bergemuruh. Barisan anak muda Kalimantan berkonsolidasi. Lalu mereka siap menggayang Edi. Mando terbang dan video kemarahan berseliweran di dunia maya. Puluhan kali Edi dilaporkan kepada polisi di berbagai daerah. Edi Mulyadi pun kemudian mengeong. Ia yang tadinya meraung bagaikan singa penguasa hutan, kini ia bagaikan tikus kecil di pojok ruangan. Ketakutan. Hukum pidana dan hukum adat telah menantinya. Riuh politik di tanah air berubah menjadi tsunami. Kemarahan masyarakat Kalimantan dan seluruh rakyat Indonesia menderu dan bergemuruh. Lalu apa dampak tsunami dari jin buang anak ala Edi Mulyadi itu? Pertama, Edi Mulyadi yang sebelumnya kader PKS akan membuat PKS merana di tahun 2024. Benar bahwa PKS telah cuci tangan dengan menyebut Edi Mulyadi mantan. Namun Edi Mulyadi tetaplah dipandang sebagai kader PKS dan PKS dianggap berada di belakangnya dan harus menanggung getahnya. Para pemilih PKS di Kalimantan akan murtad dan berbalik. Sementara suara PKS di tingkat nasional akan digerogoti oleh dua partai baru, yakni Partai Gelora dan Partai Umat, karena mereka memancing di kolam yang sama bersama PKS. Ini jelas menjadi tsunami bagi partai PKS. Tentu saja Edi Mulyadi akan mencium bau jeruji besi dan dihadapkan pada hukuman adat rakyat Kalimantan. Dan di sanalah Edi Mulyadi benar-benar mengeong dengan suara lirih. Kedua, rakyat Kalimantan akan semakin bersatu. Mereka tentu sangat bersimpatik kepada Presiden Jokowi yang berani menetapkan Pulau Kalimantan sebagai ibu kota negara. Simpati ini sangat menguntungkan PDIP, partai pengusung Jokowi. Bersatunya rakyat Kalimantan ini akan menjadi garda terdepan dalam membela ibu kota negara dari rongrongan atau rebutan kaum radikal berbaju agama. Ini menjadi tsunami yang semakin menyapu kaum radikal di negeri ini, khususnya di tanah Kalimantan. Ketiga, Gerindra di bawah pimpinan Prabowo akan semakin menjauh dari PKS. Hinaan Edi Mulyadi yang menyebut Prabowo Jenderal Bintang 3 bagaikan macan yang mengeong dan suka dilaporkan kepada polisi, dianggap sebagai representatif partai PKS. Kemarahan Gerindra akan menjadi tsunami yang berbalik membasmi PKS dari pinggiran. Keempat,
pertarungan di Pilpres 2024 akan semakin memanas. Kubu Ganjar, Prabowo dan Puan sebagai kubu nasionalis di satu pihak akan bertarung dengan kubu Anies di pihak lain sebagai kubu agamis. Jika kubu nasionalis menang, maka kaum radikal akan semakin nyusep hingga mereka semakin lemah dan loyo. Sementara jika kubu Anies menang, maka sudah dipastikan bahwa Nusantara akan dijadikan mangkrak dan menjadi prasasti Jokowi dan PDIP. Ini menjadi tsunami yang akan menyapu salah satu pihak dalam sejarah. Kelima, akibat hinaan Edi Mulyadi, nama Ahok semakin bersinar. Rakyat Kalimantan merasa bahwa terjungkalnya Ahok di Pilkada DKI 2017 disebabkan karena sentimen ras yang membabi buta. Dan rakyat Kalimantan paham bahwa di belakang semua itu ada PKS. Kini hinaan Edi Mulyadi telah mempersatukan rakyat Kalimantan dan akan mendukung Ahok menjadi kepala ibu kota Nusantara. Rakyat Kalimantan akan unjuk gigi bahwa Ahok bisa duduk tegak di ibu kota Nusantara tanpa bisa didemo oleh kelompok radikal. Ketika Ahok menjadi kepala ibu kota Nusantara, maka hal itu akan menjadi tsunami bagi kaum radikal di negeri ini. Ideologi mereka semakin lemah dibasmi ideologi Pancasila. Tentu saja mereka kesulitan berdemo di Istana Presiden dan di depan kantor DPR, MPR di ibu kota Nusantara karena berat di ongkos.